Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami dengan judul Pengertian Hukum dan Tujuan Pernikahan yang beranggotakan Bagus Ramadan, kemudian saya sendiri Rifki Bentara selaku moderator, dan terakhir Saiful Mustaqim. Baiklah, lanjut ke pengertian hukum dan tujuan pernikahan. Nah, pernikahan adalah ikatan suci dan legal yang melibatkan dua orang atau lebih untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengertian pernikahan dari sudut pandang hukum, berbagai dasar hukum yang mengatur pernikahan, dan tujuan pernikahan yang perlu dipahami secara mendalam. Lanjut ke definisi hukum pernikahan. Pengertian hukum. Hukum pernikahan mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sah di mata hukum. Ikatan batin ini merupakan dasar dari hubungan suami istri yang dilandasi oleh perasaan cinta, kasih sayang, dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama. Kemudian syarat sah. Agar pernikahan dianggap sah secara hukum, harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal, persetujuan kedua mempelai, dan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh negara. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah dapat dianggap sebagai pernikahan tidak sah dan tidak diakui oleh hukum. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful Mustaqim. Mengapa Islam mensyariatkan menikah? Yang pertama, dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, menikah merupakan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Quran Surah Yasin ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yang ketiga, nikah merupakan fitnah, karena itu Islam melarang keras hidup meluncur, homo dan lesbian. Yang keempat, dianjurkan oleh Islam. Quran Surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa khafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dasar hukum pernikahan. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini membuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat sah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan hal-hal lain yang terkait dengan pernikahan. Selanjutnya, agama. Setiap agama memiliki aturan dan tata cara sendiri dalam pelaksanaan pernikahannya. Misalnya, dalam Islam, pernikahan diatur dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan dalam agama lain, pernikahan diatur dalam kitab suci dan ajaran masing-masing. Selanjutnya, adat istiadat. Tradisi dan adat istiadat di suatu daerah juga dapat mempengaruhi pelaksanaan pernikahan. Misalnya, dalam beberapa budaya, pernikahan melibatkan prosesi adat tertentu yang harus dijalankan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus Ramadan. Selanjutnya, memahami makna pernikahan. Cinta dan kasih sayang. Pernikahan adalah landasan bagi cinta dan kasih sayang yang dalam antara pasangan. Hal ini merupakan inti dari ikatan pernikahan yang bertujuan untuk membangun kebahagiaan bersama. Selanjutnya, keluarga dan generasi. Pernikahan merupakan landasan terbentuknya keluarga, tempat tumbuh kembang anak-anak, dan perwujudan generasi penerus yang akan mewarisi nilai-nilai luhur dari orang tua mereka. Selanjutnya ada kemitraan dan kerjasama.
Pernikahan adalah kemitraan yang kuat untuk membutuhkan kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri. Keduanya saling melengkapi dalam membangun kehidupan yang baik. Selanjutnya, mengetahui hukum dari pernikahan. Yang pertama ada sah, syarat dan prosedur sah di mata hukum. Dan yang kedua ada syarat dan prosedur, usia minimal, persetujuan kedua mempelai, dan persyaratan administrasi. Dan yang ketiga ada hak dan kewajiban suami istri. Dan yang keempat ada perceraian, prosedur dan persyaratan perceraian. Dan yang kelima yang terakhir aspek hukum lainnya, yaitu warisan, hak asuh anak, dan harta bersama. Macam-macam tujuan pernikahan. Yang pertama ada keluarga, membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Tujuan ini merupakan tujuan utama pernikahan yang menjadi landasan pembentukan rumah tangga yang ideal. Dan yang kedua ada spiritual, menjalankan perintah agama dan mencari ridho Tuhan bagi sebagian orang. Pernikahan adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga ada sosial, meningkatkan status sosial dan mendapatkan pergaulan dari masyarakat. Di beberapa budaya, pernikahan memiliki makna sosial yang penting dan dapat meningkatkan status seseorang. Dan yang keempat ada kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan hidup dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Pernikahan dapat memberikan rasa aman dan saling membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, penyelesaian masalah dalam pernikahan. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Kedua belah pihak harus saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Dan yang kedua, kompromi. Membuat kompromi dan mencari solusi yang saling menghubungkan adalah kunci dalam memahami perbedaan pendapat, saling pengertian, dan keinginan untuk berkorban sangat penting. Ketiga ada maaf dan memaafkan. Dan yang keempat ada konseling. Konseling pernikahan dapat membantu pasangan untuk mengatasi masalah yang rumit. Konseling profesional dapat memberi panduan dan solusi yang tepat. Nah, jadi kesimpulannya itu pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang membutuhkan komitmen, pengertian, dan kasih sayang. Yang dimana tujuan dari pernikahan itu beragam, tetapi semua bertujuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi saran dari saya, jika terjadi masalah suatu saat nanti dalam pernikahan, selesaikan dengan cara yang baik, komunikatif, dan saling mendukung. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih dahulu merasakan pernikahan untuk menyelesaikan bila terjadi masalah suatu saat nanti.